Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid oleh Syekh Abdullah Ibn Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu ta'ala. Dan melanjutkan bab yang ke-57, yaitu bab ma jaa fil law, yaitu tentang ucapan seandainya, sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, fi sahihi, di dalam hadis sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, dan apabila sesuatu menimpa dirimu, fala taqul, maka janganlah kau ucapkan, lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada, seandainya aku melakukan yang demikian tentu hasilnya akan demikian dan demikian. Walakin, akan tetapi, qul, ucapkanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, ini terjadi karena takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Fa inna law, karena sesungguhnya kata law, seandainya, taftahu amal syaitan, ini membuka amalan syaitan. Rawahu Muslimun fi sahihihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Taib, hadis ini jelas ya. Hadis ini jelas, yaitu larangan mengucapkan law, seandainya. Dan kalau kita mendapati sesuatu yang tidak kita inginkan, maka sebagai ganti dari kata law, seandainya, kita bisa mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ya, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Jadi semua terjadi atas takdir Allah. Dan sekaligus perhatian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seringkali kita jumpai sebagian kita itu salah di dalam melafadzkan, ya, qaddarallahi misalkan, atau qadarullahu. Ya, memang ini bahasa Arab yang sangat erat kaitannya dengan kaidah atau tata bahasa. Jadi qaddarallahu, jadi kalau kita mau mengucapkan qaddarallah, ya dengan cara seperti ini, qaddarallahu. Atau kalau tidak dengan mentasydid huruf dal, qadarullahi.
Nah, qadarullahi atau qaddarallahu. Ini hal yang sepele, namun setidaknya ini bisa sedikit membedakan mana pengucapan yang benar dan yang salah. Sekali lagi, karena ini bahasa Arab, maka mengikuti kaidah bahasa Arab. Meskipun nanti yaitu transliterasikan ya. Jadi ditulis dengan bahasa Indonesia. Kalau dengan bahasa Indonesia maka qaddarallahu. Q bisa pakai O, bisa pakai A, karena masalah qaf itu ya, terkadang ditransliterasikan dengan A atau O, tapi bacanya qad ya. Kemudian ini bahasa Indonesia, tulisan Indonesia, D A atau ya A, qaddarallahu, ALLAHU ya, dieja seperti itu. Pokoknya qaddarallahu. Tapi kalau mau dengan tidak mendobelkan huruf D atau tidak mentasydid huruf dal, qadarullahi, qadarullah. Nah, qadarullahi kemarin saya demikian dan demikian, atau qaddarallahu kemarin saya demikian dan demikian. Taib. Langsung kita masuk pada soal jawab. Soal, isyrah hadzal hadits wadhkur ma yustafadu minhu. Jelaskan hadis ini dan sebutkan apa yang diambil faedah darinya. Assalamualaikum. Ya, jelaskan hadis ini dan sebutkan apa yang bisa diambil faedah darinya. Al-jawab, jawabannya, yursyidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk ilal hirsi ala ma yanfa', untuk semangat meraih hal yang bermanfaat, ma'al isti'anati billah, waalaikumsalam, bersama dengan meminta pertolongan kepada Allah, wal hirsi wal jiddi wal ijtihad, demikian pula dengan semangat, kesungguhan dan keseriusan. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita untuk menjadi orang yang semangat untuk meraih yang bermanfaat, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Wal muradu, dan yang dimaksud hirsul insani, yaitu semangatnya seseorang ala fi'lil asbab, untuk mengerjakan sebab-sebab allati tanfa'uhu, yang bermanfaat baginya, fi dunyahu wa ukhrah, baik dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Mimma syara'ahu Allahu li'ibadihi, dari apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, wa ma amarahum bihi, dan apa yang Allah perintahkan mereka dengannya. Ya, jadi hal yang bermanfaat itu mencakup urusan agama maupun urusan dunia. Kalau terkait dalam urusan agama, jelas hal yang bermanfaat adalah amal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Mengerjakan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu hal yang bermanfaat dalam urusan agama. Mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan puasa sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan haji, umrah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu meraih hal yang bermanfaat. Adapun dalam urusan dunia, tentu saja hal yang bermanfaat yang tidak mengandung larangan Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki dengan cara yang halal,
melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, ya, kebaikan dalam urusan dunia, ya, ini semua apa? Bermanfaat. Dan kita diperintah untuk meraih atau mencari, mengupayakan sebabnya, ya. Di antara contoh hal yang bermanfaat bagi seseorang dalam urusan dunia bahkan agama, memiliki anak yang saleh. Maka jangan ngimpi memiliki anak yang soleh kalau tidak menikah. Saya ingin memiliki anak yang soleh tapi dia nggak mau nikah. Nah, berarti dia apa? Tidak mengamalkan hadis ini. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk meraih hal yang bermanfaat bagimu. Anak soleh adalah hal yang bermanfaat bagi seorang manusia. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja dengan cara pernikahan. Setelah menikah, barulah dia bisa berikhtiar untuk lebih lagi. Tapi kalau tidak diupayakan dengan menikah, maka mustahil seorang itu memiliki anak yang soleh. Dalam artian anak kandung, ya. Nah, kemudian wa yakunu fi hali fi'lihi lis-sabab. Dan tatkala dia melakukan amalan, mengerjakan sebab untuk meraih hal yang bermanfaat, musta'inan billahi wahdah, hendaknya ia meminta pertolongan kepada Allah semata, mu'tamidan alaihi fi dzalik, bersandar kepadanya dalam hal yang demikian itu. Ini untuk mengikis kesombongan, untuk mengikis ketakaburan, bahwasanya sesemangat-semangatnya kita, semaksimal-maksimalnya usaha kita, kalau tidak mendapat pertolongan dari Allah, maka tidak akan berhasil. Maka semangat maksimal, ikhtiar, usaha harus dibarengi dengan doa. Itulah kesempurnaan tawakal. Kalau salah satu dari kedua hal ini tidak dilakukan, maka kurang sempurna tawakalnya. Hanya berdoa tapi nggak mau usaha, atau sebaliknya hanya berusaha tapi lupa meminta tolong kepada Allah. Memang terkadang mungkin dikabulkan, tapi dengan kita meminta tolong kepada Allah, di situ ada sifat atau ada sikap benar-benar kita ini menunjukkan kalau butuh kepada Allah. Dan semakin orang merasa butuh kepada Allah, semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi kemuliaannya, semakin menghambakan diri. Ya, seorang manusia semakin dia merendahkan diri kepada Allah, semakin tinggi derajatnya. Dan sebaliknya, kalau dia merasa tidak butuh kepada Allah, merasa tinggi di hadapan Allah, maka dia semakin rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar kita itu sempurna di dalam meraih sebab yang bermanfaat dengan usaha tadi? Musta'inan billah, wasta'in billah. Dalam hadis ini, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu, tsumma nahahu 'anil ajzi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari lemah. Wa huwa tarkul amali, yaitu meninggalkan amal. Warrukuni atau warrukunu ilal kasli atau ilal kasal, dan cenderung kepada malas. Wa tamannil khairi, berangan-angan mendapat kebaikan. Ma'adamil qiyami bi asbabihi, namun tidak mengerjakan sebab-sebabnya. Ya, hanya semangat tetapi tidak mengerjakan, ya sama saja. Semangat ada di dalam hati, lalu minta tolong kepada Allah, tapi ternyata enggak dikerjakan, enggak dikerjakan, maka tentu ini tidak baik. Jadi selain diperintah untuk semangat, antusias, minta tolong kepada Allah, lalu jangan lemah, kerjakan, lakukan. Nah,
Kemudian wa arsyadahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, idza asabahu ma yakrah, apabila dia ditimpa hal yang dibenci, gagal, sudah semangat, sudah minta tolong kepada Allah dan dia tidak lemah, ternyata gagal meraih apa yang dia inginkan, gagal meraih hal yang bermanfaat baginya, maka Rasul SAW memberikan petunjuk baginya, an yusallima lil qada'i wal qadari, hendaknya dia serahkan keputusan dan takdir kepada Allah, wa yarda, lalu dia ridha, wa yahtasibu thawaba alaih, dan mengharap pahala darinya. Jadi dari kegagalan itu ternyata kita bisa meraih pahala. Dengan apa? Dengan sabar. Ya. Karena tidak ada sedikit pun hal yang menimpa kita, baik itu dalam masalah fisik, sampai pun kata Nabi SAW tertusuk duri, atau masalah mental seperti cemas, khawatir, sedih, ini manusiawi. Namun dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan dihapus dosanya dan diangkat derajatnya. Jadi ya kita ambil hikmahnya saja. Kegagalan ini ada hikmahnya. Ya, menunjukkan sekuat apapun usaha kita, sebesar apapun usaha kita, dan sesudah maksimal kita berdoa kepada Allah, tapi kalau Allah tidak berkehendak ya tidak akan terjadi. Dan tentu saja ini kaitannya dengan apa? Iman terhadap takdir Allah. Tidak semua yang kita inginkan itu tercapai. Maka dari itu Nabi SAW mengarahkan, kalau sekiranya mendapatkan hal yang tidak kita inginkan, maka janganlah engkau mengatakan lau. Ini yang menjadi poin pembahasan kita. Nah, wa nahahu an isti'mali lau, dan beliau melarang kita menggunakan kata lau, seandainya. Wa akhbara annaha taftahu amala syaitan, dan bahwasanya itu bisa membuka amalan syaitan, lima fiha minat ta'assi ala ma fat, karena di dalamnya ada keputusasaan atas apa yang telah berlalu, apa yang telah dia gagal meraihnya, wattahassuru atau wattahassuri wa mu'aradatil qadari, ya, menimbulkan penyesalan dan penentangan terhadap takdir, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan ini sangat disayangkan, sering kali kita dengar, seandainya Danio coba apalagi sumunggo misali, tapi yang konteksnya bentuk penyesalan. Aduh, seandainya tadi seperti ini, tentu akan seperti itu. Dalam setiap aspek kehidupan sering kita jumpai, dan ini termasuk di dalam masalah yang bisa mengurangi tauhid kita. Memang tidak jatuh pada kesyirikan syirik akbar, tapi ini membuka amalan syaitan. Karena ketika kita mengatakan seandainya, seakan-akan kita tidak terima dengan takdir Allah. Seakan-akan apa? Kita tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak kita jumpai. Aduh, coba tadi berangkat 5 menit nggak telat saya, misalkan. Berangkat 5 menit lebih awal. Coba lewat jalur sini nggak kena macet saya, misalkan. Kalau gitu boleh nggak? Ya, wallahu a'lam bishawab, ya lebih baik dihindari. Meskipun kalau secara fakta di sini macet, di sana nggak macet, ya mungkin tidak ada masalah. Ya, waduh kenapa saya lewat sini ya macet, nah ini nggak ada masalah. Tapi kalau coba saya lewat jalur sana, nah jadi seandainya saya lewat jalur sana, tentu hasilnya akan berbeda, tentu saya akan begini dan begitu. Ya, gimana? Akhirnya penyesalan di atas penyesalan, ngeresuloh di atas ngeresuloh, yaitu manusia, ya tidak pernah puas.
Dikasih Allah ujian yang kecil lalu menyesal, ternyata dapat ujian yang lebih besar lagi. Ya. Nah, sepak bola juga seperti itu, sering kita jumpai. Coba kipernya itu. Coba kamu tadi tendangnya ke kanan, ya. Coba kamu begini dan begitu. Ya, mesti gol. Mesti enggak gol. Nah, ini termasuk di antara masalah ini. Ini masalah yang sepele. Tapi seakan-akan menunjukkan penentangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hindari. Ya, kalau kegulan gimana ya qadarullah. Ya kan? Seperti itu. Enggak gol ya qadarullah. Nah. Taib. Kemudian wa yustafadu minal hadis. Adapun yang bisa diambil faedah dari hadis ini, yang pertama, al-amru bil hirsi ala ma yanfa'u ma'al isti'anati billah. Perintah untuk semangat untuk meraih apa yang bermanfaat bersama dengan permintaan tolong kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Ini satu kesatuan ya. Sekali lagi, jangan kita hanya modal semangat tapi tidak minta tolong kepada Allah. Sebaliknya, jangan kita minta tolong kepada Allah tetapi tidak kita upayakan. Ya, tawakal itu terkumpulnya harapan dan ikhtiar, usahanya dengan melakukan amal-amal yang bermanfaat tadi, lalu kita meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, an-nahyu 'an dzalik wa huwal 'ajz. Dan larangan dari lawan dari yang semangat tadi, yaitu apa? Al-'ajz, lemah. Jadi seorang muslim jangan lemah. Dia harus kuat. Kemudian yang ketiga, an-nahyu 'an qauli law idza asabaka syai'un. Larangan dari mengucapkan law, seandainya, apabila menimpa sesuatu pada dirimu. Ya. Li'annaha taftahu 'amal syaitan. Karena kata seandainya itu membuka amalan syaitan. Dari sisi mana tadi? Dari sisi bisa menjadikan seseorang tidak terima dengan takdir Allah. Tidak terima dengan takdir Allah, tentu ini adalah amalannya syaitan. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, al-irsyadu ilal kalamil hasan, petunjuk untuk mengucapkan perkataan yang baik. Gantinya apa kalau kita tidak boleh mengatakan lau, seandainya, wa huwa qauli atau wa huwa qaulu qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini gantinya. Qaddarallah. Ini terjadi atas takdir Allah, wa ma syaa, dan apa yang Allah kehendaki, fa'ala, pasti akan terjadi. Tayyib. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah petunjuk syar'i di dalam masalah tersebut. Di dalam masalah apa? Berusaha meraih hal yang bermanfaat, lalu meminta pertolongan kepada Allah, disertai dengan yaitu tidak lemah. Apapun yang terjadi maka kita terima hasilnya. Apapun itu kita terima hasilnya. Kalau mendapatkan sesuai dengan yang kita inginkan ya bersyukur. Tapi kalau tidak mendapatkan sesuai yang kita inginkan ya bersabar. Dan jangan sekali-kali mengatakan seandainya, tapi ganti dengan ucapan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Taib. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab ke-58. Babun nahyi an sabbirrihi. Bab larangan mencela angin. Larangan mencela angin. Taib, sebelum kita masuk pada pembahasan, kira-kira dalam ungkapan keseharian kita mencela angin itu seperti apa? Kira-kira seperti apa? Iya, maksudnya mencela angin seperti apa? Anginnya terlalu kencang, anginnya gebes. Masa itu celaan?
Angin ribut. Gimana itu konteksnya, Pak? Itu bukan nama sebutan istilah tertentu. Ada angin ribut, ada angin puting beliung, ada angin topan, ada angin apa lagi? Puyuh, tornado. Terus gimana dia ngomongnya? Oh angin ini oh angin ini diam. Iya, misui angin gitu loh. Oh angin ini mbok nih. Ya. Ini pada ngerti dhewe, wong Surabaya iki. Ya, atau kalau bahasa yang agak halus, angin kurang ajar, misalnya gitu. Oh dasar angin gak tahu diri, dasar angin zalim misalkan. Ini celaan terhadap apa? Angin. Jelas ya? Tapi kalau menyebutkan oh di sana anginnya kencang, waduh anginnya apa? Ada angin topan atau ada angin ribut atau angin puting beliung, ya kalau seperti itu saya rasa hanya mendefinisikan angin jenis apa ini. Ya. Di sana anginnya kencang, di sana anginnya ribut gitu misalkan. Maka wallahu alam seperti ini ya semoga bukan termasuk mencela. Mencela itu tadi jelas-jelas menyalahkan angin, mengumpat angin. Nah, sekarang soal pertanyaan, ma munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid? Apa kaitan bab ini dengan kitab tauhid? Apa kaitannya mencela angin ini dengan masalah tauhid? Al-jawab, hiya anna riha, bahwasanya angin itu fi tadbiri mudabbirin, di bawah pengaturan dari yang maha mengatur. Angin itu ada yang ngatur. Siapa? Wa huwallahu ta'ala. Ya tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin angin itu bisa ribut sendiri. Ya, tidak mungkin angin itu bisa menggulung benda-benda dengan sendirinya. Angin itu makhluk ciptaan Allah. Maka yang menjadikan angin seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabbuha, maka mencela angin, i'tiradun alaihi, sebagai bentuk protes kepadanya. Fahuwa qatihun fi tauhid, ya, mencela angin maka seakan-akan itu bentuk protes kepada penciptanya yang mengaturnya, yaitu Allah. Fahuwa qadihun fit tauhid, dan ini tentu saja bentuk hal yang tercela di dalam masalah tauhid. Jadi intinya karena ada unsur apa? Bentuk penentangan terhadap Allah, bentuk protes terhadap Allah. Seakan-akan kenapa Allah kok menjadikan angin ini seperti itu? Ya, kalau orang mencela angin, maka itu bermakna mencela yang mengatur angin. Dan ini persis seperti pembahasan kita apa? Dilarang untuk mencela masa, waktu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Demikian dengan angin, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memerintahkannya. Gulung. Ya. Allah perintahkan untuk menggulung misalkan, maka angin akan menggulung benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, dalilnya an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur riha, janganlah kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, maka apabila kalian melihat hal yang tidak kalian sukai dari angin, faqulu, maka ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rihi wa khairi ma fiha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini dan kebaikan dari apa-apa yang ada di dalamnya.
wa khairi ma amarta bihi, dan kebaikan dari apa yang kau perintahkan dengannya. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah, min syarri hadhihi rihi, dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada di dalamnya, wa syarri ma amarta bi, dan keburukan dari apa yang kau perintahkan dengannya. Shahahahu At-Tirmizi, hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, jelas. Ya. Dan ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada kemiripan dengan hadis sebelumnya di bab sebelumnya, yaitu apa? Kalau kita tidak suka dengan sesuatu, maka jangan salah ucap. Seperti tadi, mendapati sesuatu yang tidak diinginkan, jangan mengatakan lau. Jangan salah ucap, tapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Kalau lihat angin itu merusak bangunan kita, ya, mengganggu kita, maka jangan kita cela angin itu. Tapi ucapkan apa? Doa. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan dari angin ini, kebaikan dari apa yang ada di dalamnya, kebaikan dari apa yang kau perintahkan kepadanya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini, keburukan apa yang ada di dalamnya, dan keburukan dari apa yang kau perintahkan kepada dirinya. Nah, ini kalimat yang benar. Jadi ganti kalimat-kalimat yang salah dengan kalimat yang benar. Ya. Tayyib. Soal pertanyaan, isyrah hadzal haditsa wadhkur ma yustafadu minhu. Jelaskan hadis ini dan sebutkan apa yang bisa diambil faedah darinya. Al-jawab, jawabannya, yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an sabbirrihi, untuk mencela angin. Li'annaha, karena angin itu innama tahabbu, sesungguhnya ia berhembus, an ijadillahi ta'ala wa khalqih, itu karena ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan. Wa amrihi, dan Allah pula yang memerintahkan. Famasabbatuha masabbatun lil fa'ilil haqiqi wa huwa Allahu subhanahu. Maka mencelanya, mencela angin sama dengan mencela yang melakukan secara hakiki. Ya, mencela yang menciptakan, mencela yang memerintahkan, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ngatur angin Allah, yang menciptakan Allah. Maka mencela angin sama dengan mencela penciptanya dan pengaturnya. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, hina ma tarawna ma takrahuna minar rih, jika kalian melihat sesuatu yang kalian tidak sukai dari angin, idza habbat min syiddah, apabila ia berhembus dengan sangat kencang, au burudah, atau sangat dingin, au hararah, atau sangat panas, farji'u ila rabbikum, maka kembalilah kepada Tuhan kalian, bit tauhidi wad du'a, dengan bertauhid dan berdoa. Karena yang menciptakan angin dan yang memerintahkan angin Allah. Jadi angin kencang ya karena perintah Allah, angin dingin ya karena perintah Allah, angin panas ya karena perintah Allah. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang tidak kita sukai kembalikan kepada Allah dengan berdoa kepadanya. Fa arsyada sallallahu alaihi wasallam ummatahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya, ila ma fihi adabun ma'allah, pada apa yang di dalamnya terdapat adab terhadap Allah. Ya, wa khudu'un wa taslimun li amrihi, dan bentuk tunduknya kita dan menyerahkan diri kita kepada perintah Allah. Wa ma yanfa'uhum, dan apa yang bermanfaat bagi mereka, minad du'a'i salih, dari doa yang baik, inda hububir rihi, ketika angin itu berhembus, wa huwa su'aluhu ta'ala khairaha wa khaira ma fiha, yaitu meminta kepada Allah Ta'ala kebaikannya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wal isti'adatu min syarriha, dan meminta perlindungan kepada Allah dari keburukannya,
wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Ya sudah, kembalikan kepada Allah. Allah yang memerintahkan, Allah yang mengatur, maka minta kepada Allah, minta kebaikan dari angin itu dan berlindung dari keburukan yang ada pada angin itu. Fatadammana hadzal du'a, maka doa ini mengandung ubudiyatan lillah, bentuk penghambaan diri, ibadah kepada Allah. Ya, dengan berdoa ini kita sudah beribadah kepada Allah, karena doa adalah ibadah. Wa ta'atahu, dan kita juga mentaatinya, mentaati Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahi, kabulkan bagi kalian. Ada sesuatu yang tidak disukai, kembali kepada Allah. Wa ta'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memerintahkan dalam hadis ini, ya, wastidfa asyururi bihi, dan juga meminta kepada Allah agar dihindarkan dari keburukan, wa ta'arrudi li fadlihi, memohon kepada Allah agar dihindarkan dari bentuk protes terhadap karunia-Nya, wa ni'mati, dan nikmatnya. Karena bagaimanapun juga angin itu diantara karunia Allah, diantara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memerintahkan angin untuk kencang, untuk menghancurkan dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, angin termasuk diantara karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, gak ada angin kita sumuk, kepanasan, ya kan? Gak ada angin, ya mungkin jemuran gak kering. Selain panas matahari, angin juga memiliki apa? Pengaruh. Maka dari itu, kalau angin itu berhembus dengan kencang, ya tentu kita kembalikan kepada yang mengaturnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan doa tadi maka kita terhindar dari bentuk protes terhadap ketentuan Allah. Nah, yang terakhir, wa yustafadu minal hadis, dan yang bisa diambil faedah dari hadis, yang pertama, an-nahyu an sabbir rih, larangan dari mencela angin. Tadi sudah kita sampaikan contoh-contohnya, ya, jangan minta ulang, ya, jangan minta ulang. Tadi sudah disensor soalnya, ya. Yang kedua, al-irsyadu ilal kalamin nafi, petunjuk untuk mengatakan ucapan yang bermanfaat. Nah, sama seperti tadi, tidak boleh mengatakan lalu gantinya apa? Qaddarallah, ya, wa ma syaa fa'ala. Tidak boleh mencela angin, lalu gantinya apa? Doa. Ya, kalau nggak hafal doanya dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, intinya apa? Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan dari angin ini, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Selesai. Itu sebagai ganti dari apa? Mencela angin. Ya, mau tidak mau memang kita nggak suka kan kalau angin itu menghancurkan barang kita. Siapa yang suka? Nggak ada yang suka. Tapi bagaimana sikap kita? Apa yang terlontar dari lisan kita? Nah, ini yang akan berpengaruh pada nasib kita, berpengaruh pada keimanan kita. Kalau kita mengumpat, mencela dan lain sebagainya, maka berarti kita secara tidak langsung telah mencela Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu bentuk yaitu kekurangan dalam masalah tauhid, tanda kalau tauhidnya bermasalah. Tapi kalau dia kembalikan kepada Allah dengan berdoa, ya Allah, aku minta kebaikan dari angin ini ya Allah, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini ya Allah, maka dia telah beribadah kepada Allah dan dia juga telah bersabar. Nah, yang ketiga, al-irsyadu ila annaha ma'muratun mudabbaratun. Di antara faedah hadis ini kita mendapatkan petunjuk bahwa angin itu diperintah, angin itu ada yang merintah, dan angin itu ada yang mengatur. Angin itu tidak berhembus dengan sendirinya, ya, karena angin itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua fenomena alam yang terjadi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, termasuk angin kencang.
Ini semua makhluk-makhluk Allah yang sangat mudah bagi Allah untuk mengaturnya. Ya. Jadi jangan kita salahkan mereka, sama seperti kita menyalahkan yang mengaturnya. Jangan kita cela mereka, sama dengan mencela yang mengaturnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini memang angin, tapi ini juga berlaku bagi semua makhluk yang memang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan yang terakhir, yang keempat, annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi syarrin. Yang harus kita pahami, angin itu terkadang diperintah untuk kebaikan dan kadang diperintah untuk keburukan. Ya, angin yang lembut, angin yang segar, nah ini kebaikan. Hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ketika angin itu terasa enak, terasa nyaman, kita memuji Allah, tapi ketika angin itu terasa kencang lalu kita mencela angin. Ya, kan nggak ada ya kita ketika angin berhembus nyaman gitu, ngin suwun ngin yo, matur suwun ngin, wis enak gini. Nggak ada, kita menjumpai Allah SWT, alhamdulillah anginnya enak banget gitu. Tapi ketika angin itu kencang, nah ini kita mencela angin. Ya, kenapa nggak kita kembalikan kepada Allah SWT? Doa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Baik, jelas ya? Lanjut. Bab yang ke-59. Bab qaulillahi ta'ala. Bab firman Allah Ta'ala. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang tidak benar. Prasangka jahiliyah. Surat Al-Imran ayat ke-154. Wa qawlihi, dan juga firman Allah, adh-dhannina billahi dhanna saw' alaihim dairatus saw'. Itu orang-orang yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk, maka atas mereka giliran keburukan tersebut. Ya, justru mereka yang akan mendapat giliran keburukan tersebut. Surat Al-Fath ayat yang ke-6. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara garis besar, bab ini mengandung pembahasan su'udzon terhadap Allah. Larangan untuk su'udzon kepada Allah. Apa itu? Berprasangka buruk. Berprasangka buruk. Lawannya su'udzon apa? Husnudzon. Ya, berarti wajib bagi kita untuk husnudzon terhadap Allah dan dilarang untuk su'udzon kepada Allah. Soal, pertanyaan, mal maqsudu bil ladzina yadhunnuna billahi ghairal haq? Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang berprasangka tidak baik terhadap Allah? Mereka ini siapa? Ini katakan mereka orang-orang yang berprasangka tidak baik, mereka orang-orang yang berprasangka buruk. Wa ma huwa dhannu alladzi dhannuhu bih, dan prasangka apakah yang mereka prasangkakan kepada Allah? Ya, prasangka buruk mereka itu seperti apa terhadap Allah? Wa mal maqsudu bi dhanni su, dan apa yang dimaksud dengan prasangka buruk? Wa limadza kana dhanna su, dan kenapa itu dinamakan prasangka buruk? Al-jawab, jawabannya, humul munafiqun. Mereka yang berprasangka buruk di dalam dua ayat ini adalah orang-orang munafik. Itu mereka yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Ya. Jadi orang-orang munafiklah yang telah berprasangka buruk terhadap Allah. Wa hadzal dhannu, dan prasangka ini, annahum dhannu, bahwasanya mereka berprasangka, annallaha subhanahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala,
la yansulu rasulahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong rasulnya. Jadi mereka berprasangka buruk dengan Allah, menganggap Allah enggak akan menolong rasulnya. Wa anna amrahu sayadmahillu wa yadhhabu wa yatalasha, dan mereka menganggap, berprasangka bahwasanya agama yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam itu akan lenyap, akan hilang, akan sirna. Ya. Jadi mereka memprediksikan agama ini enggak akan lama ini. Nah, itu termasuk bentuk prasangka buruk kepada Allah. Kalau seperti ini Muhammad nggak akan ditolong dia. Kalau kelakuannya seperti ini Muhammad nggak akan dapat pertolongan dari Allah. Nah, ini berprasangka buruk kepada Allah. Nah, wa anna ma asabahum, dan apa yang menimpa mereka, lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi, itu mereka meyakini bukan terjadi karena takdir Allah dan hikmah Allah. Termasuk bentuk prasangka buruk kepada Allah. Jadi apa yang menimpa mereka itu bukan karena takdir Allah, bukan karena hikmah Allah. Fa fassara hadza adh-dhanna bi inkaril hikmah wa inkaril qadar. Atau fa fussira hadza adh-dhann, maka ditafsirkan prasangka ini bi ingkaril hikmah wa ingkaril qadar, dengan mengingkari hikmah dan mengingkari takdir. Wa ingkari ayyutimmallahu amra rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengingkari kalau Allah akan menyempurnakan agama yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa an yuzhirahu ala dini kulli, dan akan memenangkan agama ini di atas seluruh agama yang ada. Ya, jadi di antara bentuk prasangka buruk meyakini bahwasanya apa yang terjadi pada mereka itu tidak ada hikmahnya, itu bukan atas takdir Allah, dan juga mengingkari kalau Allah akan menyempurnakan agama dan akan menolong agama ini. Ya, mustahil agama seperti ini akan dimenangkan oleh Allah. Nah, itu bentuk suudzon terhadap Allah. Mustahil agama ini akan bertahan lama, paling sebentar lagi hilang agama seperti ini. Nah, itu bentuk apa? Suudzon kepada Allah. Siapa yang mengucapkannya tadi? Orang-orang munafik. Nah, wa hada huwa dhannu, dan inilah prasangka buruk itu. Alladzi dhannahul munafiquna wal musyrikun, yang orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin berprasangka dengannya. Wa inna ma kana dhanna su', dan sesungguhnya ini dinamakan prasangka buruk li'annahu dhannun atau dhannu ghairi ma yaliqu billahi subhanahu. Karena apa? Terdapat prasangka yang tidak layak bagi Allah. Allah itu kan maha membela nabinya. Allah itu kan maha menolong nabinya. Allah itu yang akan menguatkan dan menyempurnakan agama ini. Lah kok mereka justru mengira Allah tidak akan menolong nabinya, Allah tidak akan memenangkan agama ini. Maka ini bentuk apa? Prasangka buruk kepada Allah. Karena tidak layak kita berprasangka seperti itu kepada Allah. Wong Allah maha penolong, Allah maha membela, Allah maha menyempurnakan agamanya. Ya. Wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq, termasuk dianggap prasangka buruk karena meyakini atau berprasangka sesuatu yang tidak layak bagi hikmah Allah dan pujian terhadap Allah dan janji Allah yang benar. Tuh, Allah berjanji kepada Rasulnya akan memenangkan agama ini, tapi mereka justru berprasangka agama ini tidak akan apa? Dimenangkan, justru akan hilang, akan lenyap. Nah, soal pertanyaan berikutnya, ma huwa at-tariqu ila salamati min dhanni su'i billah, bagaimana jalan untuk selamat
dari berburuk sangka kepada Allah alladzi waqa'a fihi aktsarun nas, yang terjadi pada kebanyakan manusia. Al-jawab, jawabannya, huwa ma'rifatullah, yaitu dengan kita mengenal Allah. Wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, dan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa mujibah hikmatihi wa hamdihi, dan mengenal kepastian akan adanya hikmah Allah dan memuji Allah, wa taubati wal istighfari min hadzal dzan, dan bertobat dan istighfar terhadap prasangka ini. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang kalau kita perhatikan ayat ini, sababun nuzulnya ditujukan kepada orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Dan apa prasangka buruk mereka? Tadi mereka berprasangka kalau Allah tidak akan menolong Rasulnya. Mereka berprasangka kalau agama ini akan hilang, akan lenyap, tidak akan bertahan lama. Itu sababun nuzul dari ayat ini. Namun ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Segala macam prasangka-prasangka buruk terhadap Allah itu harus dihilangkan. Tidak boleh untuk kita yaitu prasangkakan. Apa contohnya berprasangka buruk kepada Allah selain dalam kasus orang munafik ini? Apa contohnya? Doa belum dikabulkan. Lalu orang ini menjas kalau doanya tidak dikabulkan. Nggak mungkin doa dikabulkan. Nah, ya, orang seperti itu doanya nggak mungkin dikabulkan. Jadi seakan-akan dia apa? Menutup yaitu pengkabulan doa dari Allah kepada si fulan. Nah, ini bisa jadi. Itu realitas. Anjir nomor tok kok. Ya. Ya kecuali sudah berusaha ikhtiar berdoa menempuh jalan yang benar, bukan hanya asal ngomong, bukan hanya keluar-keluar. Lalu optimis, nggak mungkin Allah memudahkan dia untuk poligami. Itu kan maksudnya? Nggak mungkin dia dimudahkan untuk poligami. Padahal orangnya sudah apa? Berusaha memperbaiki diri, ya, berdoa kepada Allah. Tapi orang kalau cuman banyak omong, lalu orang kayak gini nggak yakin saya. Ya, itu bukan bentuk suudzon kepada Allah. Karena kita menganggap, aduh kok gini rek, gak yakin aku. Ya. Jadi dia apa? Tidak yakin dengan apa yang diperbuatnya. Orang seperti ini gitu. Ya. Nah, jadi segala hal yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, ada kesempatan ya untuk terwujud karena Allah itu Maha Pemurah. Nah, contoh lagi, ada orang tobat, istighfar. Wah, orang kayak kamu nggak mungkin diampuni Allah. Nah, ini berusaha kepada Allah. Ya. Siapa yang berhak membagi ampunan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak untuk mengampuni dan tidak mengampuni siapapun. Tapi selama ruh belum sampai di tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu ampunan terbuka bagi siapapun. Nah, kok ada orang yang membatasi ampunan tidak akan sampai kepada dirinya, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Nah, ini apa harus kita hindarkan? Kita jauhi ucapan-ucapan seperti ini. Taib. Soal dan yang terakhir pertanyaan, malladzi aradal muallifu bihadzal bab? Apa yang diinginkan oleh al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan bab ini? Apa tujuan al-muallif membawakan bab ini? Al-jawab, jawabannya,
aradat tanbiha ala wujubi husnidh dhanni billahi ta'ala. Beliau menginginkan untuk memberi peringatan atas wajibnya berbaik sangka terhadap Allah. Lianna dzalika min wajibatit tauhid, karena itu termasuk di antara kewajiban tauhid, konsekuensi dari tauhid. Ya. Di antara konsekuensi tauhid adalah kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, lalu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penolong. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemudahan kalau kita bertakwa kepada Allah. Nah, ini husnudzon. Husnudzon kepada Allah, insyaallah Allah akan bantu. Insyaallah Allah akan yaitu menolong kita. Tidak putus asa. Wadzalika, yang demikian itu, annahu la yatimmu lil 'abdi imanun, bahwasanya tidaklah sempurna keimanan seorang hamba, wala tauhidun, dan tauhid seorang hamba, hatta ya'taqida, hingga ia meyakini jami'a ma akhbarallahu bihi, apa yang Allah kabarkan seluruhnya, min asma'ihi, dari nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa kamalihi wa tasdiqihi bi kulli ma akhbara bih, ya, dan kesempurnaannya dan membenarkan setiap apa yang Allah kabarkan, wa annahu yaf'alu ma wa'ada bih, dan bahwasanya Allah akan melakukan, menepati apa yang Allah janjikan, min nasriddin, dengan menolong agama, wa ihqaqil haqqi, dan membenarkan yang benar, wa ibtalil batili, dan membatalkan yang batil. Fa'taqada hada minal iman, fa'taqada hada minal iman, maka meyakini hal ini termasuk bagian dari keimanan. Ya. Nah, jadi ini hal yang diinginkan oleh al-mu'allif rahimahullah, supaya kita husnudzon kepada Allah. Kalau kita mendapatkan ujian, cobaan dalam rangka membela agama Allah, maka harus yakin Allah akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini kan janji Allah. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan akan mengukuhkan kaki-kaki kalian. Maka termasuk suudzon kepada Allah, termasuk buruk sangka kepada Allah, kalau kita putus asa dari pertolongan Allah di saat membela agamanya, di saat kita yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus optimis, yakin Allah akan menolong kita, ya, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi kita. Meskipun terkadang, perhatikan ya, terkadang hal itu tidak diperlihatkan kepada kita. Ya, terkadang tidak diperlihatkan kepada kita. Artinya apa? Kita sudah meninggal baru terwujud janji Allah. Kita sudah yakin Allah akan menolong agama ini, tapi kita belum mendapatkan pertolongan. Tapi tetap optimis, tetap husnudzon. Sampai mati ternyata belum ditolong. Mungkin dakwah di situ ya masih berhenti, masih stagnan. Tapi tetap yakin sampai mati. Apakah Allah memenuhi janjinya? Tidak. Karena bisa jadi Allah akan menolong agamanya sepeninggalnya. Nah, ini berlaku juga bagi Rasulullah SAW. Tidak semua yang Allah janjikan itu diperlihatkan kepada Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan, yaitu wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi bentar kita lihat ayatnya, enggak salah. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak. Ayat ini banyak ternyata. Di antara dalam surat Yunus,
Ya, ayat yang ke-46. Allah berfirman, wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannak. Dan bisa jadi kami akan perlihatkan kepadamu wahai Muhammad apa yang kami janjikan kepada mereka, atau kami akan wafatkan dirimu. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menghukum orang-orang yang kafir, akan menyiksa orang-orang yang durhaka. Bisa jadi itu ditampakkan kepada Nabi semasa hidupnya, namun bisa jadi tidak. Ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, baru Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang durhaka tersebut. Tapi sebagian dari ditampakkan matinya Abu Jahal, ya Abu Lahab. Itu diantara janji Allah kepada Nabi SAW untuk apa? Menghinakan orang-orang yang memusuhi agamanya. Allah tepati. Ada yang diperlihatkan, namun ada yang tidak diperlihatkan. Ya, jadi tugas kita apa? Sampai mati ya berprasangka baik kepada Allah, husnudzan kepada Allah. 6. Ya. Wa kullu dhannin yunafi dzalik, dan setiap prasangka yang menafikan hal tersebut, prasangka kalau agama ini tidak akan dimenangkan, kalau kebenaran tidak akan tegak, fa innahu min dzununil jahiliyatil munafiyati litauhid. Maka ini diantara prasangka jahiliyah yang menafikan tauhid. Ya tadi orang-orang munafik, pesimis dengan agama yang dibawa Nabi SAW. Ya mungkin mereka melihat dalam satu kejadian, dalam sebagian peperangan, ya ternyata apa? Umat Islam kalah misalkan dalam perang Uhud misalnya. Dalam perang Uhud kaum muslimin banyak mengalami luka-luka, ya, dan jumlah korban jauh berbeda. Ya, kaum muslimin kehilangan sekitar 70 sahabat, sedangkan orang-orang musyrik hanya 20 atau 30. Lalu mereka agama ini enggak lama ini. Nah, itu orang-orang munafik. Ya, Allah tidak akan menolong Rasul macam ini. Ya, ini bentuk apa? Buruk sangka kepada Allah, buruk sangka jahiliyah, dan ini menafikan tauhid. Li'annaha su'u dhannin billah, karena ini bentuk buruk sangka kepada Allah, wa nafyun li kamalihi, dan menafikan kesempurnaan Allah, wa takdzibun li khabarihi, dan mendustakan kabar Allah. Allah sudah berjanji, ya, Allah akan apa? Meninggikan agama ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ini janji Allah. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa agama yang benar, agar Allah menangkan di atas agama-agama yang lain meskipun orang-orang musyrik benci. Ini sudah janji Allah SWT. Nah, cuman kapan datang janji Allah? Ada kalanya di waktu dekat, ada kalanya di waktu yang agak lama. Tapi Allah pasti menunaikan janjinya. Lah orang-orang munafik tidak. Mereka merasa nggak mungkin Allah ini menepati janjinya. Tidak mungkin agama seperti ini akan dimenangkan. Jadi termasuk ada unsur apa? Mendustakan kabar Allah, mendustakan berita dari Allah. Wa syakkun fi wa'dihi, dan juga meragukan janji Allah. Sama seperti mengira Allah itu dusta. Mana janjinya? Kok enggak dimenang-menangkan? Nah, ini. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Taib. Ya, jadi bab yang ke-59 ini hendaknya kita menghindari kata-kata yang mengandung yaitu unsur buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan patokannya apa?
setiap apa yang Allah janjikan, setiap apa yang Allah kabarkan, ya, baik dalam Al-Quran maupun melalui Nabi SAW dalam sunnahnya, itu pasti akan terjadi. Jangan sedikit pun kita meragukannya. Meragukan itu bisa masuk dalam bentuk berprasangka buruk kepada Allah, dan tentu saja ini apa, bisa merusak tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhol silakan. Nggih. Ini ada orang yang teriak-teriak dengan bahwa anaknya itu kerja juga. Itu kan sudah tertera dalam Al-Quran, tidak boleh kan gitu. Nah, ini katanya mereka, nanti saya berdoa supaya dihalalkan. Ini orang lain mengatakan, nggak mungkin diterima untuk haram loh. Apakah ini termasuk sudun barang? Baik. Jadi ada orang yang memiliki anak berprofesi yang ada kaitan dengan riba, ya kan? Lalu dijelaskan riba itu haram. Lalu orang tuanya berdoa, saya akan berdoa kepada Allah agar dihalalkan. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau berdoa kepada Allah agar riba dihalalkan, lalu orang ini nyeletuk, enggak mungkin dikabulkan sama Allah, Allah sudah mengharamkan, maka benar dia, bukan suudzon. Kenapa? Justru ini husnudzon. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah terang-terangan mengharamkan riba. Sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita yakini. Kalau kita berprasangka yang haram bisa jadi halal, maka wallahu alam justru yang ada adalah suudzon. Suudzon kepada Allah. Allah salah menghukumi sesuatu, harusnya halal kok jadi haram, ya. Nah, jadi kalau poin utamanya ini adalah berdoa untuk menghalalkan riba, lalu dikomentari nggak mungkin Allah kabulkan karena riba itu Allah haramkan. Ini hal yang kontradiktif. Allah mengharamkan riba, lalu Allah mengabulkan doa supaya riba halal, kan nggak masuk akal. Nah, ini benar. Cuman gimana? Sebentar ya. Cuman yang saya khawatirkan ada kesalahpahaman. Apa itu? Orang tua tahu kalau riba itu haram, tapi dia masih berharap semoga pekerjaan anakku ini ada unsur halalnya. Saya berdoa kepada Allah agar instansi itu akan melakukan transaksi yang halal. Nah, ini boleh. Bisa dipahami nggak bedanya? Kalau yang pertama berdoa supaya riba itu halal. Kalau yang kedua berdoa semoga pekerjaan anaknya halal. Lu kerja di bank gitu ya, ya semoga saja suatu ketika bank itu benar syar'i. Boleh nggak kita berdoa, ya Allah semoga bank itu nanti kedepannya bisa syar'i? Boleh nggak? Boleh. Nah, sekarang mana yang dimaksud? Kalau yang pertama, maka apa yang diucapkan tadi benar, tidak mungkin diterima sama Allah. Nah, itu yang saya tanyakan, orang yang mengomentari apa mungkin diterima, orang itu sudah tertera di dalam Al-Quran Haram. Terus saya tanya itu alasannya apa kok minta apa dihalalkan? Karena ada doa yang mengatakan kalau di jauh maka dekatkan, kalau di atas turunkan, nah, kalau di bumi munculkan, itu sebagai doa yang katanya.
Nah, ini saya kalau anak terus halalkan begitu, sementara anaknya tetap kerja. Ini kecuali orang itu. Taib, kalau haram halalkan, yaitu kalau kita nggak tahu. Ya Allah, saya nggak tahu rezeki saya ini haram atau halal. Jadi kita benar nggak tahu ini benar nggak halal atau haram. Kalau emang ini haram ya Allah, jadikanlah saya memiliki rezeki yang halal. Dari situ akan muncul petunjuk, resign. Nah, baru dia bisa mencari rezeki dengan cara yang halal. Nah, itu kalau seperti itu benar Pak. Kalau haram halalkan, ya berarti tinggalkan yang haram. Tapi kalau memahami haram jadi halal dengan profesi yang sama dan sudah tahu itu haram, ya ya Allah halalkanlah mencuri, ya Allah halalkanlah berzina. Berarti kita nggak sudon sama Allah. Tidak, kalau yang dimaksud seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud sekali lagi, ya Allah kalau profesi anak saya ini haram, jadikanlah halal. Dengan cara apa? Mungkin instansinya ada perubahan menjadi syar'i 100%. Kalau maling tadi semoga tobat kemudian jadi pengusaha. Kalau berzina tadi semoga tobat jadi wanita dan laki-laki yang baik. Kan gitu toh. Nah, sekarang mana yang dimaksud? Kalau yang pertama jelas benar, tidak mungkin dikabulkan. Tapi kalau yang kedua salah kita ngomentarin, nggak mungkin dikabulkan. Karena kalau Allah ngasih hidayah baik terhadap perorangan ataupun instansi, ternyata bisa berubah instansi murni 100% syar'i. Ya alhamdulillah. Nah ini. Jadi tergantung apa yang dimaksud dengan menghalalkan yang haram tadi. Semoga yang haram menjadi halal. Jadi kata-kata ini masih apa? Mengandung multi tafsir, perlu ditegaskan. Wallahu a'lam. Ya Allah, ya kan jodoh saya. Iki. Husnudon Pak, husnudon. Ya, doa. Yang jauh dekatkanlah, sudah dekat disia-siakan. Tayo, ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.